Terima kasih. Sayang, kamu di sana baik-baik saja. Seharusnya kamu nggak menderita kayak aku, kan? Kembalikan rotiku. Ini kotor banget. Gimana mau dimakan? Sayang, aku beli tiket ke Paris. Nanti aku ajak kamu nonton Kembang Api. Sayang, kamu kan sudah meninggal. Kok bisa ada di sini? Kamu salah orang. Sayang, aku ini Loi. 3 tahun lalu pinjam rentenir. Meninggal. Jual harta bayar utangmu. Kakiku juga dihancurkan sama penagih utang. Anak kita juga kabur. Lepasin! Sekarang Yaud suamiku, dia nggak pernah cinta sama kamu. Kamu sahabatku Beling. Kenapa kalian bareng? Loi, dari dulu yang aku suka itu Beling. Aku nikahin kamu cuma karena harta keluargamu. Loi, belum tahu. Dulu Yoji pura-pura mati supaya bisa lepas dari kamu. Tahun-tahun ini kita pakai uang dari rentenir. Kami yang senang-senang, jalan-jalan, pakai uang pinjaman, tapi kamu yang harus bayar hutangnya. Kalian memang lucu banget. Aku akan laporin kalian. Ibu, aku mau laporin kalian, Bu. Anak, kamu sudah pulang. Ibu, aku aja. Kamu pergi. Anak, Mau bawa aku kemana? Tentu saja ke alam baka. anakku, kamu mau bawa aku kemana? Tentu saja ke Istana Yama. Kamu masih belum tahu ya? Tante Beling itu ibu kandung. Kamu cuma pengasuh yang sudah ngurus aku belasan tahun. Yaud, Xiaoyu, kalian ayah dan anak berhati kejam. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan buat kalian membayar darah dengan darah. Ini gimana? Bukannya aku sudah mati. Aku hidup lagi. Ini hari Yaud pura-pura mati. Yaud sekarang suamiku, utang rentenir itu bikin aku hidup enak. Dulu nikahin kamu cuma karena harta keluargamu. Kita ini cinta sejati. Tentu saja ke Istana Yama. Hari ini di kehidupan. Lalu dapat telepon kabar duka. Xiao pergi ke rumah tua Wu. Tapi mayatnya nggak kulihat. Tiba-tiba aku pingsan waktu aku sadar. Mereka bilang mayatnya sudah di... Xiao Yu. Kalian cuma dihukum ringan. Nggak sebanding sama yang kualami seumur hidup ini. Aku akan balas rencana kalian. Biar kalian nyesal seumur hidup. Sudah? Beres? Tenang aja. Begitu Loi tanda tangan, utang rentenirmu langsung atas namanya semua. Bagus banget. Nanti kita bertiga bisa bawa uang kabur jauh-jauh. Soal dia... Biarin dia aja.
Kalau dikejar rentenir sampai mati malah bagus. Pak, kenapa? Duduk, segera tiduran lagi. Jangan sampai ketahuan. Ya, aku udah mati. Lupa. Sayang, begitu pemakaman selesai, Luo Yiyi tanda tangan, kita langsung liburan ke luar negeri. Tiket sudah beli. Sudah mah, cepat pergi. Nanti ketahuan Luo Yi. Nenekku ke desa sebelah. Jangan ketahuan. Oke, aku ke bandara duluan nunggu kalian. Iya deh, foto ini. Aku yang ambil. Pak. Ini aku punya obat khusus. Kalau Bapak minum, nanti bakal kelihatan persis kayak orang mati. Tapi Bapak masih bisa dengar suara. Aku mau Bapak lihat sendiri. Detik-detik bersejarah. Anakku emang belajar kedokteran. Idenya banyak banget. Udah ya, Pak, tidur. Biar aku dandanin kayak mayat. Kalau nanti Luye yang cewek itu datang lihat jenazah, pasti bisa dibohongi. Surat keterangan kematiannya itu, ya nah, mau sudah lulus. Halo, Nak. Bu, cepat ke rumah lama. Bapak kena serangan jantung. Sudah meninggal. Apa? Aku segera ke sana. Uyao, hari ini aku yang antar kamu langsung. Asistennya, tolong beliin makan buatku. Iya, sekarang juga. Uyao, di kehidupan ini aku akan buat kamu menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri. Sayang, kamu di mana? Ma, Papa mendadak kena serangan jantung dan sudah pergi. Tidak mungkin, Ma. Papa tadinya mau beliin kamu teh susu. Di jalan pulang, Papa serangan jantung. Saat aku sampai, sudah terlambat. Aku nggak percaya. Uyao, kamu suka pura-pura mati. Sekarang, rasain rasanya beneran mati. Sayang, jangan tidur. Ayo bangun. Uyao, bukannya kamu janji mau hidup bareng aku sampai tua? Kamu nggak boleh ninggalin aku. Uyao, kalau kamu pergi, aku sama anak kita harus bagaimana? Tenang dulu, Ma. Papa paling takut sakit. Jangan pukul dia. Iya, Papa takut sakit. Kalau dia ngerasa sakit, pasti dia sadar. Sayang. Ma, jangan dipukul. Oh, Yaud, kamu pergi gitu aja. Aku gimana? Anak gimana? Ibu kita gimana? Bangun. Bangun. Sakit banget. Ayah sudah meninggal. Terimalah kenyataan. Jangan halangi aku. Aku mau bangunin ayah kamu. Tinggi. Oh. Ayah sudah meninggal. Nih lihat, surat kematian. Uyao, kamu ngatur semuanya rapi banget. Surat kematian ini, tiket buat antar kamu pergi. Uyao, kamu ngatur rapi. Surat keterangan kematian ini adalah tiket untuk mengantarmu pergi. Suamiku, kenapa kamu pergi begitu saja? Pagi tadi kamu masih baik-baik saja. Susu teh ini sudah dicampur obat bius. Cukup seteguk langsung pingsan. Saat kamu sadar, semuanya sudah berakhir. Ma, ini susu teh yang dibeli ayah. Sebelum pergi untuk minum saja ya. Jangan sia-siakan niat baiknya. Dulu aku minum susu teh ini. Langsung pingsan, pasti ada masalah. Anak baik, semasa hidup ayahmu paling sayang kamu. Jadi kamu aja yang minum.
Ma, kok malah aku yang minum? Ini susu teh Ayah beli buat Mama. Kalau Mama nggak minum, Ayah gimana bisa tenang pergi? Justru kamu yang harus minum dong. Ini kasih sayang terakhir dari ayahmu. Masa aku rebutan sama kamu? Orang tua ini kok nggak kena jebakan juga? Bukan Ayah? Halo? Saya keluarga almarhum. Tolong segera datang ke sini. Ma, siapa yang nelpon barusan? Itu telepon dari Universitas Kedokteran. Aku pikir mungkin kita bisa menyumbangkan jenazah ayahmu ke mereka. Jadi donor tubuh. Tidak bisa. Mana mungkin? Kenapa nggak bisa? Ini Ayahku waktu hidup, dia paling peduli penampilan. Dia tetap keren. kamu tuh nggak ngerti ayahmu. Ini ayahmu yang bilang sendiri waktu hidup. Nurut keinginannya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ayahku, kenapa nggak mungkin? Maksudku, biarkan ayahku segera dimakamkan saja. Biar kita bisa mengenang tiap hari raya. Bisa nyekar ke makamnya. Kamu ngaco. Kamu kan mahasiswa kedokteran. Masa nggak tahu? Jadi donor tubuh itu bisa bantu dunia medis. Kamu egois banget. Memang guru ngajarin begitu. Orang tua, tamparan ini aku ingat. Setelah uangmu habis, lihat aja, bakal aku apain kamu. Mah, bolehkah aku pergi dulu untuk menelpon seseorang sebentar? Nenek, cepat pulang ya. Lo Yiyi maksa mau sumbangin ayahku buat jadi alat praktek dokter. Siapa yang nyumbangin jenazah ini ya? Oh, ternyata saya yang melakukannya. Siapa yang menyumbangkan jenazah? Saya. Halo, terima kasih banyak ya. Tidak bisa. Disumbangkan. Tidak bisa. Kamu Xiaoyu, ini ayahmu yang meninggal. Kamu Pak Guru. Saya anak almarhum, Pak Guru ayah saya. Kak Kepala, ini murid kelas saya. Wu Xiaoyu. Xiaoyu, kamu luar biasa banget. Teman-teman, kekurangan guru tubuh. Terima kasih. Pak Guru, saya. Saya istri almarhum. Ini surat kematian. Suami saya sebelum meninggal sudah bilang, setelah wafat, mau jadi guru tubuh untuk kontribusi di dunia medis. Sayang, setelah kamu jadi guru tubuh, kalau aku kangen, aku bisa datang lihat kamu. Aduh, nggak bisa. Saya belum mati. Tolong. Tenang saja, kami pasti akan urus jenazah ini dengan baik. Tidak bisa disumbangkan. Kapan ayah bilang dia mau jadi guru tubuh? Itu karena ayahmu sayang sama kamu. Kamu selalu bilang guru tubuh langka dan mulia. Ayahmu sudah diputuskan. Aku. Suamiku meninggal karena serangan jantung. Saya yakin Anda pasti bisa buat sampel jantung serangan jantung yang sempurna. Untuk kemajuan dunia medis. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kami tak akan mengecewakan Anda. Sekarang kita perlu suntikan semprot dulu, biar jaringan busuk hilang. Lalu kita autopsi. Anakku, sayangku, aku ingin memberitahu padamu betapa besar cintaku padamu dan betapa berarti kamu dalam hidupku. Anakku yang terkasih. Jangan sentuh anak saya. Sepertinya di kehidupan lalu kamu tahu. Di kehidupan ini kalian tak bisa lari. Bu. Jangan panggil ibu, wanita kejam. Anak saya baru meninggal. Kamu memperlakukannya seperti ini. Aku. Nenek, dia mau menyerahkan ayahku ke fakultas kedokteran. Bu, dengarkan aku dulu. Diam, aku tidak setuju. Tak ada yang boleh mencelakai anakku. Bu, Yaun sudah meninggal. Aku tahu hatimu sedih. Tapi kita harus memenuhi keinginannya.
Kalau tidak, Dia akan gelisah keinginan apa? Kenapa aku tidak pernah dengar soal ini? Yaud selalu terhormat kamu. Kamu mau jadikan dia mayat menjijikan, biar orang lain sentuh dan pindah-pindahin. Tidak bisa. Itu guru besar yang dihormati, bukan mayat menjijikan. Aku tidak peduli guru apa. Aku ibunya. Kalau aku bilang tidak, ya tidak. Jangan sentuh anak saya. Ini. maaf ya. Ini salahku. Aku tidak tangani dengan baik. Jadi kalian jadi malu. Xiaoyu, cepat antar mereka. Mama, tenangkan dulu. Mama, ini milik Tiang. Yaud beli khusus buat Mama sebelum meninggal. Coba rasain, ya. Mama, kalau jenazah, Yaud, itu nggak usah kamu urusin. Mama. Xiaoyu, nenek kamu pingsan. Nenekku kenapa? Mungkin terlalu sedih. Nenek kamu memang tekanan darahnya tinggi. Jangan ada masalah lagi. Aku bawa nenek periksa. Jangan ganggu papa. Tenang saja. Jangan khawatir sama sekali. Ya, cepatlah pergi. Asistennya, kamu bisa masuk ke dalam gedung lewat pintu belakang yang ada di sisi kiri bangunan. Itu lebih cepat dan tidak akan terlihat oleh orang lain. Loh, Doi, jalan, berani melukai ayahku. Tunggu aku. Dulu aku menikahimu cuma karena harta keluargamu. Inilah cinta sejati. Oh Yaud, aku tahu kau belum mati. Kau sudah mencelakai dan menipuku. Menghancurkan hidupku. Aku tak akan biarkan kau mati dengan tenang. Kau sudah gak bisa jadi guru anatomi. Nanti kalau sampai kuburan, kubur hidup-hidup kau dalam peti. Biar kau benar-benar merasakan betapa tipis asanya. Aduh, kenapa nggak diangkat sih teleponnya? Silent Luo Yei. Kalau kau berani sakiti anakku, aku nggak bakal biarkan kau tenang. Lihat, anak baikmu itu benar-benar berbakti ya. Telepon terus, tanpa henti. Tebak deh, kalau dia tahu kau bakal dikubur hidup-hidup sekarang ini, gimana reaksinya ya? Asistennya, tolong cepat jalan lebih kencang. Siapa? Sudah selesai urusannya? Hari ini banyak yang dimakamkan pekerja penggali kami kewalahan. Kalian tunggu di sini dulu ya. Kalau terus menunggu, takutnya malah timbul masalah. Tolong dong, izinkan kami masuk, biar kami gali sendiri. Terima kasih ya. Kalau memang kalian punya pekerja sendiri, silakan masuk. Cepat, jalan. Bu, pulang dulu. Ada masalah. Apa ini? Aduh, ayahku dibawa Loyei. Mau didonasikan jadi guru anatomi. Sekarang lagi dibawa ke arah makam. Apa? Cepat pulang. Ayo, mundur. Tuannya, lubangnya sudah digali,
bisa dimakamkan. Dengar kan? Kuburanmu sudah digali. Peti mati juga baru kubeli. Nyaman untuk berbaring kan? Kayunya tebal dan kokoh. Kalau di dalam, suara pun gak bakal keluar. Itulah yang buat takut. Nanti setelah dikubur, baru tahu rasanya putus asa. Lui, kamu gila. Tolong, peti tutup. Mulai dimakamkan. Tutup peti. Makamkan. Yao, kita sudah jadi suami istri. Aku harus tabur tanah buatmu. Gak usah terima kasih. Berhenti. Anakku, mana? Yo, tentu saja dia di bawah sana. Kamu benar-benar ngubur, Yao. Kamu pembunuh. Kamu harus bayar nyawa. Ma, kamu gak mau jenazah Yao didonorkan. Jadi aku pikir biar dia tenang di dalam tanah. Itu juga keinginannya Xiao Yu. Omong kosong. Kapan Xiao bilang kamu boleh ngubur ayahnya? Kamu beneran ngubur ayahku. Kamu gila. Xiao Yu, waktu di rumah lama. Bukankah kamu bilang biarin ayahmu duluan dimakamkan? Kamu, aku. Tapi aku nggak bilang harus sekarang juga. Ayahmu sudah meninggal. Dimakamkan lebih cepat. Dia bisa tenang lebih cepat juga. Benar. Mau dikubur harusnya di makam keluarga besar. Ini tempat apa sih? Kenapa ribut? Kalian kira ini tempat apa? Dia kubur hidup-hidup anak saya. Cepat cari orang. Tolong gali dia keluar. Aco, ini kuburan mana ada dikubur hidup? Lagi pula, sudah dikubur lama banget. Kalaupun masih hidup, pasti sudah kehabisan napas. Aduh, Ma. Kamu itu ngelantur. Yao sudah meninggal. Memang begitu. Jangan susah. Nggak bisa. Kalau dikubur, harus di makam leluhur keluarga kami. Ini tempat apa sih? Tempat apa? Ini tanah keramat. Kalian mau bikin keributan ya? Kalau kalian ribut lagi, saya akan segera panggil polisi untuk menanganinya. Kamu yang bikin anakku mati. Kamu gak bakal hidup, Tun. Kenapa kamu diam-diam kuburin ayahku? Ayahku paling benci sama kamu. Pergi dari sini. Ayahku nggak mau lihatmu. Xiao Yu, kamu sedih sampai nggak sadar. Tenang dulu baru kita bicara. Setelah ini, tinggal kita berdua kan? Siapa juga mau hidup bareng kamu? Kenapa? Anak yang aku sayang dan gawat. Malah begini ke aku kalau kamu gak peduli. Jangan salahkan aku juga gak anggap hubungan ibu dan anak. Kamu juga datang. Terima kasih sudah belasungkawa. Besok, aku adakan upacara Yao. Kamu harus datang ya. Urusan kita belum selesai. Pembunuh perempuan jalanan. Aku mau bunuh kamu. Ma, anak baik. Ibu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Anakku sampai sedih banget jadi bingung. Sampai ibunya sendiri aja salah kenal. Kamu masih berani dorong aku. Sheila! Ma, Yao suamiku. Ibu selalu bilang aku celakainya. Kenapa aku nyakitin dia? Dia meninggal. Aku yang paling sedih. Kalau gitu, kenapa waktu tadi aku telepon kamu nggak angkat? Aku di mobil. Lihat jasad ayahmu. Aku sedih pingsan. Gimana ke telepon? Ayahmu meninggal. Itu fakta. Kalian harus hadapi kenyataan. Aku gak peduli. Kamu yang bikin anakku mati. Kamu yang bunuh dia. Ma, Yao meninggal serangan jantung mendadak. Apa hubungannya aku? Saya tahu soal ini. Surat kematian ini. Dia kasih ke aku. Aku.
Surat kematian gak mungkin palsu kan? Tentu saja surat kematiannya asli. Kamu kurang ajar. Kamu tahu ayahmu meninggal? Kenapa nggak nasihati nenekmu? Kamu sudah dewasa. Masih aja gak ngerti situasi. Kenapa kamu pukul anak? Aku pukul anakku sendiri. Urusan apa sama kamu? Kamu nguburin. Anakku. Masih mau pukul cucuku juga? Kamu nenek? Wah, bertahanlah ya. Besok upacara peringatan Wu Yao. Nenek, bangun. Jangan teriak-teriak. Cepat bawa ke rumah sakit. Ini semua salahmu. Nenekmu itu terlalu sedih. Apa hubungannya sama aku? Wu Yao, ini akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Halo, pengacara Joe. Saya ada beberapa pertanyaan soal surat wasiat suami saya. Oke, kamu datang saja sekarang. Aku kirim lokasinya. Pertunjukan bagus sebentar lagi mulai. Ibu mertua tersayang. Wu Xiaoyu tak tahu balas budi. Hutang miliaran. Wu Yao yang tertinggal. Aku mau lihat dengan seksama bagaimana cara kalian semua Pak Luo, di sini ya? Ini tempat ayah saya mulai usahanya. Dulu, dia mulai dari gudang kecil ini, berkembang perlahan-lahan. Ayah Anda hebat sekali, Pak Luo. Surat wasiat suami saya dibawa? Sudah, di surat wasiat tertulis jelas. Semua warisannya untuk Anda. Pak Luo, Pak Wu benar-benar sangat cintai Anda. Sampai rasanya dia ingin saya juga 3 bagian. Pengacara Joe, tolong data semua aset atas namanya. Saya mau bacakan surat wasiat itu besok di upacara peringatan. Baik, Pak Luo. Data jelas. Pengacara Joe, kalau ada hutang namanya, beritahu saya pribadi. Suami saya orangnya kompetitif seumur hidup. Besok banyak keluarga dan teman hadir. Saya tidak mau dia jadi bahan gosip setelah meninggal. Tenang, Pak Luo. Saya tahu caranya. Satu lagi, tolong siapkan beberapa salinan kontrak pembagian warisan. Walaupun suami saya serahkan semuanya ke saya. Tapi saya nggak bisa ambil semua sendiri. Ibu mertua saya kehilangan anaknya dan juga menantu perempuanku. Dia harus hidup tenang di masa tuanya. Juga anak laki-lakiku nggak boleh ketinggalan. Baik, saya segera siapkan. Besok saya antar ke pemakaman. Terima kasih banyak. Wuyud. Kamu pura-pura mati dulu di kehidupan sebelumnya. Baru saja ada orang datang menagih utang. Bukan cuma bikin aku bangkrut, tapi juga membuat kakiku lumpuh. Buatku cacat, pengemis. Sekarang, uang yang kamu pinjam semua ada di tanganmu. Bailing, kamu nggak akan dapat 1 sen pun. Ih, kamu benar-benar nggak beruntung. Suamimu pergi begitu cepat. Uang banyak buat perempuan juga nggak ada gunanya, nggak punya laki-laki. Semuanya udah datang. Kakak, tante, nanti makan enak ya. Tolong semuanya, tenang dulu. Aku ini nenek tua. Hidupku benar-benar susah. Papa, Yaud pergi duluan. Aku yang besarkan dia sendiri. Nggak disangka, malah dibunuh sama Loi. Mama, ibu bingung karena sedih. Yaud meninggal karena serangan jantung. Kalau nggak kuat, ibu istirahat aja. Biar aku ganti. Jangan sentuh aku. Kamu mau tutup mulutku. Kamu yang bikin anakku mati. Aku nggak akan maafin kamu. Ibu, kamu mau apa? Sebenarnya. Dia sandaranku. Sekarang dia pergi. Jadi kamu harus tanggung jawab. Beri aku uang. 5 juta. 5 juta? Apa sih namanya? Cuma 5 juta kan? Buat kamu itu nggak ada apa-apanya. Ma, perusahaan kecil aku itu cuma renovasi rumah orang. Nggak menghasilkan banyak uang.
Kamu kira aku nggak tahu? Yaud sudah bilang ke aku, satu proyek aja bisa 3 sampai 5 juta. Sekarang mana ada proyek? Semua ditahan. Uangnya nggak cair. Saldo perusahaan nggak ada uang. Beberapa tahun ini, pengeluaran keluarga, anak sekolah, rumah tua direnovasi, semuanya butuh uang. Dengar ini semua, ah. Anakku baru pergi, dia langsung haiteng-haitengkan sama aku. Mau ada uang atau enggak? Cepet kasih aku uang. Nggak ngurusin aku, nggak bisa. Mah, mana mungkin aku nggak urus ibu. Aku pasti bakal jaga ibu sampai akhir. Aku nggak percaya kata kamu. 5 juta, tunjukin uangnya. Tapi sekarang aku beneran nggak bisa kasih. Tante, Om, tetangga semua. Lihat sendiri. Wanita berhati jahat kayak ular ini. Anakku mati gara-gara dia. Lihat kelakuannya sekarang. Mana ada menantu sejahat ini. Ih, Yaud baru meninggal. Kamu udah nggak peduli sama mertua. Itu nggak bener. Kamu harus tanggung jawab penuh biaya pensiunnya. Kalau tidak, kamu bener-bener nggak punya hati nurani. Cepatlah kasih uangnya. Para orang tua mah. Mulai sekarang, aku anggap kamu ibu kandung. Semua biaya hidupmu, aku tanggung. Sekarang ngomonganmu enak didengar. Nanti siapa tahu kamu ngomongin aku di belakang. Aku nggak mau ketipu. Cuma mau uang. Ma, tenang, janji. Selesai upacara, pulang sama aku. Aku nggak mau kemana-mana. Aku cuma mau uang. 5 juta. Kalau nggak kasih, aku bakal ribut di kantor kalian. Nggak ada yang bisa tenang. Oke, aku kasih. Tolong kasih aku beberapa hari lagi. Bisa nggak? Hari ini juga harus dikasih. Xiaoyu, kamu kemana aja? Cepat bantu bujuk nenekmu dong. Menurutku nenek ngomong bener. Uangku juga harus dikasih ke aku. Uangmu? Papa suruh aku kuliah luar negeri. Beberapa hari lalu udah daftar. Sekarang harus bayar. Totalnya 3 juta. Keluarkan uangnya. 3 juta? Kok biaya kuliahnya mahal banget sih? Kamu gak ngerti. Itu universitas elit. Papaku sudah bayar 2 juta. Kalau enggak lanjut bayar sekarang. Uang yang sebelumnya juga gak bakal dikembalikan. Tapi aku benar-benar gak punya uang. Selain itu, bagian nenekmu juga belum aku kasih. Kamu beneran anggap aku bodoh ya? Warisan papa semua di kamu kan? Aku punya hak buat warisin juga kan? Lagi pula, aku udah kasih semua punyaku ke kamu. Minta 3 juta itu berlebihan. Oke deh. Pendidikan itu penting. Surat penerimaanmu mana? Apa maksudmu? Soal beginian, mana mungkin aku bohong? Tentu saja. Kamu bisa bohong. Kenapa aku harus ngira kamu bohong? Aku cuma mau lihat dan berbagi kebahagiaan. Ini kabar baik banget kan? Udah, gak usah kecampur. Aku bilang juga, kamu gak ngerti. Terima uangnya aja. Ma, Xiaoyu keluar negeri itu urusan besar. Semiskin apapun, pendidikan tetap yang utama. Gimana kalau punyamu ditunda dulu? Biar Xiaoyu sekolah duluan. Punyaku nggak bisa ditunda. Aku juga butuh mendesak. Uangnya cuma cukup buat 1 orang. Xiaoyu, gimana kalau kasih ke nenek dulu? Dia orang tua. Mengalah aja sama dia. Ya, nggak bisa. Terus aku harus gimana dong? Nenek, keluar negeri. Itu soal penting, gak bisa aku tunda. Atau... Xiaoyu, nenek juga butuh uang buat hari tua. Kalau sudah tua nggak punya uang, itu sedih banget. Kamu kasih ke nenek aja dulu. Aku juga butuh uang. Inilah anakku. Lebih nganggap orang lain sebagai ibu. Kamu datang. Pemakaman, Yaud, aku harus datang. Tapi yang lebih penting, aku ada urusan yang harus aku tagih sama kamu. Urusan apa? Jangan bilang, Yaud masih punya utang ke kamu. Yaud, nggak utang sama aku, yang utang itu kamu. Aku utang apa ke kamu? Tentu saja, karena Xiaoyu. Kemarin di makam, Yo dimakamkan, Xiaoyu hampir pingsan pas pulang. Aku yang selalu jagain dia, temani, dan beri semangat. Ternyata begitu. Kemarin persiapan peringatan, Xiaoyu nggak datang, juga nggak kelihatan. Telepon juga nggak diangkat, ternyata sama kamu. Anaknya masih kecil. Hubungan ayah anak bagus.
Wajar kalau nggak kuat hadapi ini. Sudah, cepat cek buku kas dulu. Kehilangan anak, kompensasi psikologi 1 juta. Panggil mama 1.000 per kali. Biaya kebersamaan di hari raya 10 juta sekali, total 5.650.000. Kamu catat ini semua buat apa sih? Warisan Yaud kan cuma buat kamu ya. Ini urusan rumah tangga kami. Nggak ada urusan sama kamu. Jangan-jangan kamu mau bilang, warisan Yaud ada bagianmu juga? Aku nggak mau warisan. Aku mau anakku. Apa katamu? Ku jujur saja, Xiaoyu itu anakku. Kamu bohong. Berani pukul ibuku. Cepat minta maaf ke ibu. Ibumu. Aku yang jadi ibumu. Aku dan Wu Youdu kenal sejak kecil. Aku cinta pertamanya. Kami nggak bisa bersama karena masalah. Setelah dia menikah kamu, aku hamil. Itu Xiaoyu. Sekarang kamu ngerti kan? Anak saya, Xiaoyu, panggil kamu ibu. Dan dia panggil udah bertahun-tahun. Berapa nilai emosional yang dia berikan? Itu namanya biaya jadi ibu. Nggak ada salahnya sama sekali kan? Diamlah. Jangan tutup mulutmu. Aku bakal hajar kamu. Kamu gila. Berani-beraninya pukul ibuku. Kalau bukan kamu, keluarga kita udah kumpul. Dari kecil aku tahu. Kamu bukan ibuku. Kamu nggak tahu? Terima kasih. Chan, libur. Ayahku. Dia daftarin summer camp, cari alasan dinas. Kamu tahu kita kemana? Kita bertiga jalan-jalan bareng. Ya kan? Ke China, Australia, semua udah pernah kita kunjungi. Kita yang keluarga sebenarnya. Mustahil. Nggak mungkin. Aku melahirkan anak sendiri di rumah sakit. Nggak tahu. Chan, kamu masih berani memukul cucu sulungku? Kamu mau memberontak. Kalau bukan karena kamu membesarkannya 20 tahun, harta warisan anakku akan kuberikan padamu. Ini hasil tes DNA. Sekarang kamu percaya kan? Uang tes ini kamu bayar. Kalau itu bukan anakku, lalu anakku di mana? Segera bayar sesuai daftar. Percaya atau tidak, ini semua fakta. Cepat bilang, anakku di mana? Lahir, mati. Kalau bukan kasihan, aku takkan serahkan Xiaoyu ke kamu. Biar aku dicerahin, siapa itu yang lakui? Kamu selingkuh suamiku. Lahir anak biar aku besarkan. Minta duit mimpi. Baik. Kalian semuanya licik. Sengaja kerjasama buat menjatuhkan aku. Siapa yang menyakitimu? Xiaoyu panggil kamu mama selama 20 tahun kan? Iya. Hei, bikin kamu bahagia 20 tahun lebih ya? Benar, aku ibu kandungnya. Jarang ketemu setahun. Aku yang dirugikan. Benar tuh. 3 juta harus aku dapat. Kalau tidak, selama ini aku sudah panggil kamu mama. Sudah senyum sama kamu. Masa sia-sia? Baik. Kalian semua mau minta uang dari aku. Oke. Berdasarkan catatan di tagihan, total biayanya 5.650.000. Saya lapang dada, rugi sedikit, 5.600.000. 5.600.000. Kamu tak tahu malu ngomong begitu. Anakku, suamiku, sudah menemanimu lebih dari 20 tahun. Orangnya sudah tidak ada. Warisannya buat kamu. Aku minta 5 juta. Banyakkah? Tidak banyak. Aku tidak peduli. Uang ini harus kamu kasih. Kamu istri anakku. Jadi setengah perusahaan itu miliknya juga. Setengah miliknya, perusahaan ini didirikan ayahku. Apa hubungannya sama dia? Dulu ayahku sudah bilang, kamu kasih dia setengah saham, kira-kira kami tidak tahu ya? Jadi begitu. Ternyata dari dulu kalian sudah ngincar uangku ya. Pak Luo, sudah dipastikan warisan atas nama Wu Yao. Yang paling berharga adalah saham perusahaan. Nilai sahamnya hampir 15 juta. 15 juta, nenek 5 juta, aku 3 juta. Ibu 5.600.000, totalnya 13.600.000. Aduh. Kamu masih kurang 100.000 lebih? 15 juta itu perkiraan. Kamu nggak ngerti ya? Lagi pula, kalau mau dijual, juga nggak mungkin laku dalam 2-3 hari. Itu semua cuma alasan. Menurutku, kamu emang nggak mau kasih. Kalau nggak mau kasih,
Jangan harap bisa pergi. Semua diam. Uyaud, kita ini suami istri. Aku selama ini tulus sama kamu. Aku selalu perhatian. Tapi malah dibalas sama serigala seperti kamu. Sekarang, namaku cuma punya rumah dan perusahaan ini. Tadi udah aku bilang, 15 juta. Aku nggak punya uang tunai. Saham perusahaan bisa kuberikan. Mau ambil silakan? Nggak mau? Ya sudah. Kita dapat itu buat apa? Nggak bisa ditukar uang juga. Nenek, kalau dijual ya jadi uang. Kalau mau, tanda tangan di kontrak. Ingin, tanda tangan. Ambil sahamnya. Kalian jual sendiri. Gak mau, terserah. Aku gak punya uang tunai. Kupikir kalian yang serakah ini pasti tetap akan tanda tangan. Bisa nggak? Dia ngerjain kita. Xiaoyu, saham ayahmu dipakai pinjaman, dapat ini pun nggak punya uang. Mama Ninik. Jangan lupa, saham perusahaan ini dia dan ayahku masing-masing setengah. Iya, kita memang mau jual saham. Tapi kapan kita bilang mau jual saham ayahku? Kita jual yang setengah milik dia. Benar juga. Xiaoyu memang pintar. Oke, kita tanda tangan. Cepat tanda tangan. Biar kalian ngerasain sendiri akibatnya. Semuanya sudah lihat. Tanda tangan nggak bisa ditarik. Mulai sekarang, aku Luo Yei putus hubungan sama keluarga U. Nggak ada urusan lagi. Kamu kira kita benar-benar mau berurusan sama kamu? Dari dulu aku pengen anakku ceraiin kamu. Ingat kata-katamu, jangan sampai nanti pas kamu bangkrut, kamu mau balik merenjek ke Renggek. Minta tolong, kita nggak kasih kamu uang sepeser pun. Betul. Anakku benar. Rawat 20 tahun, hasilnya cuma begini. Wu Xiaoyu, aku juga kasih pesan yang sama buat kamu. Jangan nanti kamu minta tolong ke aku sambil nangis. Uyao di mana? Keluar dan bayar utangmu. Kalian. Siapa? Kenapa cari Yaud? Ini bukan urusanmu. Minggir. Uyao, di mana? Suruh dia keluar. Bicara sama aku. Uyao kalah judi, utang sama bos kami. Hari ini batas terakhir. Uyao, keluar sekarang. Gue nggak punya waktu main petak umpet. Dia sampai berjudi. Kapan itu terjadi? Benar ya? Menurut lo, gue mau bohong. Gue hidup di jalanan. Juga pegang prinsip. Utang ada penagihnya. Bukan urusan lo. Minggir. Uyao, hari ini lo nggak bakal bisa kabur. Bang, jangan teriak lagi. Mau teriak gimana pun dia nggak bakal keluar. Kamu juga nggak cari tahu dulu tentang Abang Biao. Uang yang dipinjam dari pabrik nggak pernah ada yang nggak dikembalikan. Walaupun dia ngumpet di neraka, dia tetap harus muncul. Abang Biao, kamu memang jago lihat orang. Ternyata dia beneran pergi ke alam baka. Jadi pura-pura mati. Ya. Modal begini abang kita udah sering lihat. Jangankan abang Biao, aku juga bisa tangkap dia. Emang dikira kita makan gaji buta? Uang dipinjam, ya harus dikembalikan. Hari ini kita lihat. Tulang Yaud yang keras. Atau tinju kita yang keras. Yaud, keluar sekarang. Kalau ketangkap, hidupmu bakal susah. Bang, Yaud, beneran udah mati. Ya tuh. Foto almarhum dia ada di sana. Beneran dia. Acting kali ini mirip banget. Ini surat kematian Wu Yaud, silakan cek. Beneran mati. Nggak pura-pura. Sial banget. Orangnya udah mati. Uangnya tetap harus dibayar. Orang tuanya mana? Istri dan anaknya mana? Suruh bayar utangnya. Dengar baik, jangan kabur utang. Keluargamu, keluar sendiri. Dia itu istrinya. Yaud, suruh dia bayar utang. Kenapa saya harus bayar utangnya? Saya sudah bilang, mau putus hubungan sama kalian. Sekarang penagih utang datang, kamu mau putus. Gak bisa. Bayar utangnya dulu.
Buruan bayar utangnya, biar nggak merugikan kami juga. Oke, sekarang saya tahu kalian mau saya yang tanggung semua. Kamu dapat warisannya, jadi harus bayar utang, bukan tanggung sendiri. Jangan ngomong ngawur di sini. Bang Biao, semua warisan Wu Yao sudah dia terima, jadi utang cari dia saja. Warisan itu kan sudah di tangan kalian. Sekarang malah cari aku lagi. Ngapain banyak omong? Cepat balikin uang orang. Wu Yao, dia utang sama kamu berapa? Semua tertulis hitam di atas putih, udah tanda tangan, cap jempol, sah asli. Apa? Dia utang ke kamu 15 juta. 10 juta pokok, 5 juta bunga. 15 juta juga nggak banyak. 15 juta. Adik, bunga di kasino saya ini paling rendah loh. Lagi pula sama-sama mau. Udah jelas di awal, dia juga nggak nolak kan? Balikin uang. Tapi aku beneran gak punya uang segitu. Gak punya uang ya pikir caranya dong. Hari ini harus ada uangnya. Kalau kamu berani ngelak bayaran. Aduh, kakak, mana bisa begitu? Gak bakal ngelak. Aduh, lah. Cukup balikin uang. Gak usah banyak omong. Utang harus dibayar. Itu biasa. Aduh, aku dengar mereka punya banyak cara loh. Ada yang dipotong tangan, dipatahkan kaki, dipaksa jualkan, semua cara ada. Jangan cuma mau uang sampai taruh nyawa. Bayar, utang. Anakku udah nggak ada. Masih utang? Benar juga. Utang itu harus dibayar. Memang udah seharusnya. Serahkan uangnya. Tapi yang berutang kan bukan aku. Itu cap jempol juga bukan punya aku. Nama itu pun juga bukan aku yang tanda tangan. Kamu mau ingkar janji. Ya, mereka bilang, kan warisan itu semua buat kamu. Jadi ya, kamu yang harus bayar. Iya, benar. Itu dia. Jangan lepaskan wanita baik ini. Aduh bang, jangan buru-buru, jangan marah dulu. Utangnya pasti ada yang bayar kok. Tapi memang bukan aku. Gini aja deh, tunggu sebentar. Aku panggil orang buat gantiin. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau berani kabur, kakinya aku bikin patah dulu buat bunga. Siap, nggak masalah. Silakan, aku mau lihat kamu bisa bawa siapa. Tenang, pasti bikin kamu puas. Jangan lari ya. Kalau kabur, ketangkap nanti dihajar lebih parah. Tenang aja, nggak mungkin dia kabur. Kita semua ngawasin di sini. Ya. Kita memang harus jagain buat Bang Biao. Iya, nggak ada alasan kabur. Lagian yang utang bukan aku. Aku juga nggak takut. Buat apa kabur? Lo Yi, masih ngeyel aja kamu. Anakku celaka karena kamu. Nggak nyangka balasannya datang secepat ini. Pantas saja. Tuhan lihat, siapa kena balas belum tentu. Jangan berlama-lama, akhirnya tetap begitu juga. Mending akui aja, ngapain ngotot terus. Aduh, cowoknya nggak sayang kamu. Anaknya juga nggak sepihak sama kamu. Kok kamu bisa gagal banget jadi orang? Habis ini, bayar utang, kamu jadi miskin deh. Siapa tahu malah menjadi cacat parah nantinya. Itu sungguhan nasib yang sangat menyedihkan dan memilukan. Loh, kok dia belum balik? Jangan-jangan kabur. Dia bisa kabur tapi nggak lepas masalah. Kalau dia berani kabur, bawa balik, patahin kakinya. Woi, kamu lagi ngapain sih? Suruh kamu balikin duit, malah bawa barang. Apa ini? Ini bukan barang, juga bukan hantu. Sebenarnya ini apa sih? Ayo, lihat sini. Ini kan... Ya kan katanya udah dikubur. Uyau, kamu udah sadar lama kan? Masih pura-pura pemilik utangnya ada di depanmu. Cepat bangun, tidak bisa ngeles lagi. Doi, Ticik, tipu aku. Aku nggak selesai sama kamu. Ini sebenarnya kenapa? Jelas-jelas ayahku. Masih pura-pura. Nggak mau bangun ya? Bisa pura-pura. Sabar ya. Pengacara Jo, suruh orang bawa dia ke kremasi, uangnya aku yang keluar. Coba aja kalau berani. Berani ya.
Tuhan! Dia bangkit dari kematian, kok masih hidup? Jangan-jangan jadi zombie? Ini ide konyol dari kamu. Liu Meifeng keluarga kalian udah gila karena miskin ya. Begini buat tipu uang kami. Keterlaluan! Nggak takut karma! Balikin uang sumbangan kami, cepat! Kalau benar mati, jangan kabarin kami ya! Penipu, balikin uang! Penipu, balikin uang! Balikin uang, penipu! Penipu, balikin uang! Salah, paham. Sebenarnya saya saudara dari Uyao. Saya bukan dia. Saya cuma dengar dia meninggal. Makanya saya datang lihat-lihat. Benar, saya punya 2 anak laki-laki. Salah satu dari mereka dulu sempat hilang. Sekarang sudah ketemu lagi kan? Aduh, Yaud hidup lagi setelah mati. Kalian bukannya harus tepuk tangan sampai menangis bahagia? Kok malah gak berani ngakuin dia itu Yaud? Masih mau main-main sama dia. Emang udah bosan hidup ya? Sakit! Pelan-pelan dong! Bang Biao, aku bukan Wu Yao. Dia kakakku. Aku adiknya. Namaku Wu Xiaodai. Wu Xiaodai. Kau kurang budi. Hutang sama gua. Masih mau nipu gua juga. Nggak percaya? Tanya aja sama dia. Iya, surat kematiannya ada di dia. Wu Yao itu udah nggak ada di dunia ini. Iya, dia bukan ayahku. Masa aku nggak kenal ayah sendiri? Dia itu paman keduaku, Wu Xiaodai. Ayahku kan udah meninggal. Dia khusus pulang ke rumah buat dia terakhir kalinya. Ya, anakku Yaud dipukul sama perempuan kejam itu. Kita semua lihat sendiri, waktu itu kita di makam. Iya. Sayang, kamu kebanyakan minum obat ya. Sampai bego begini. Kapan kamu punya adik kandung? Lagian, di dadamu masih ada tanda lahir kan? Kalau kamu diam, nggak ada yang nganggap kamu bisu kok. Itu anakmu bilang kamu kena serangan jantung. Kalau bukan aku yang lihat kamu masih bernapas lemah, kamu pasti udah nggak selamat. Kamu benar-benar bakal ada di bawah tanah sekarang. Kamu diam saja, kita semua lihat sendiri. Pemakaman Wu Yaud. Makamnya masih ada. Benar, aku juga bisa jadi saksi. Iya. Lihat, bajunya sama persis kayak yang di foto almarhum. Bang Bio, kalau nggak percaya, cek aja tanda lahir di dadanya. Buka bajunya. Lihat tanda lahirnya. Bukan. Aku bukan Wu Yao. Aku bukan. Loh, kamu bilang dia anakku. Jadi siapa yang dulu kamu masukin ke peti, dikubur di makam? Kalau itu orang lain, berarti kamu membunuhnya. Pembunuhan. Kamu orang baik? Aku lapor polisi tangkap kamu. Aduh, kamu bilang aku bunuh. Aku tak berani. Tapi ya, di peti mati itu memang ada sesuatu. Bahkan lebih dari satu. Lihat kalian pada ketakutan kayak gitu. Aku taruh 2 anjing di dalam peti. Satu namanya Wood, satu lagi Bayanlang. Nama jelek, tapi lebih baik dari beberapa orang. Aku bahkan beli makan buat 2 anjing ini, biar nanti lahir jadi manusia. Nui, otak kamu sakit banget. Sakit. Kalian geng, serigala bermuka 2. Aku nggak sakit pun bisa jadi gila gara-gara kamu. Yaud, kamu mau bawa anak gelapmu dan Soyuan kabur cari hidup enak. Nggak bisa sama sekali. Kamu tahu dari mana persis tentang hal ini? Aku benar-benar penasaran. Kamu kira cuma kamu yang pintar, yang lain semua bodoh. Sebenarnya, kamu tahu atau enggak penting. Uang ini tetap. Kamu harus balikin uangnya ke aku. Aku nggak bisa bayar. Apa? Kamu nggak bisa bayar? Kamu pinjam uang gue. Kenapa nggak ngomong nggak bisa bayar? Kamu nggak bisa bayar. Siapa yang bisa? Kak Biao, aku bukan Wu Yao. Aku adiknya. Aku mana punya uang. Aku cuma pekerja kantoran biasa. Oke, nggak punya uang ya? Lepas bajunya. Jangan. Kak Biao. Kak Biao. Jangan gitu dong, jangan gitu. Aku mohon, jangan gerak. Nggak perlu begini kan? Lepasin tangannya. Ayo, ambil alat setrika itu. Wu Xiaodai nggak punya tanda lahir loh. Bakar tanda lahirnya. Jangan.
Pergi sana. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Sebutkan namamu. Namamu Wu Yaud kan? Ya, nama saya Wu. Loh? Haha, Wu Dei, Wu Xiao Dei. Kamu cuma Wu Kui. Cuma trik kecil kayak gini. Berani dipakai sama Bang Biao. Ayo. Itu semua kamu yang tulis sendiri. Tanda tangan, cap jari, 15 juta. Pokoknya hari ini kamu harus bayar semua. Plus bunganya. Bang Biao, saya juga pengen bayar. Tapi saya nggak punya uang. Gak punya uang. Gampang. Bang Biao banyak cara. Kamu bisa dikirim ke Myanmar Utara. Dibongkar. Dijual organ hati. Ginjal. Semuanya bisa dijual. Kalau masih kurang, anakmu juga bisa sekalian. Jangan. Bang Biao, kita bisa mau baik-baik kan? Surat kematian kalau sesuai prosedur. Artinya, Wu Yaud udah dianggap nggak ada lagi di dunia ini. Kalau sudah nggak ada, berarti warisannya juga bukan atas namanya lagi. Cari dia. Dia cari dia. Aku sudah bilang, harus biarin Luo Yiyi yang warisin. Kenapa kalian gak nurut sih? Luo Yiyi bilang dia nggak punya duit. Kalau tanda tangan ini, dia bakal kasih duit. Jadi kami tanda tangan. Salah. Ini sama sekali bukan yang kami tanda tangani. Kami nggak tanda tangan yang ini. Kami tanda tangan kontrak pengalihan saham. Bukan yang ini. Kamu bilang begitu aja, terus bisa seenaknya berubah pikiran? Kamu kira hukum itu mainan? Luo Yiyi, kamu tuh jahat banget. Kamu jebak aku. Aku nggak terima. Meremehkan hukum dosa, Bra. Tanda tangan sah, terima atau enggak, sama saja. Udahlah, jangan ribut lagi. Jadi maksud kontrak ini, utang 15 juta ini harus kita bertiga yang bayar. Benar, semuanya jelas kok. Kalau nggak ngerti, aku jelasin. Nggak mungkin. Kita nggak bisa bayar. 15 juta. Utang. Aduh, Bang Biao, orangnya udah aku cariin ke sini. Puas kan? Sekarang faktanya udah jelas. Utang ini nggak ada hubungannya sama aku. Itu urusan keluarga Wu sendiri. Aduh, ya Tuhan. Hahaha, dosa banget. Kontrak apa? Nggak tanda tangan, nggak ngaku. Hei, sekarang kontraknya nggak ada. Aku nggak ngaku. Begitu kontrak ditandatangani, nggak bisa nyesel. Kalian tadi tanda tangan, ada rekaman video sama audio. Termasuk bagian yang kamu sobek. Disobek cuma. Kalau perlu, aku bisa bantu cetak 10.000. Kok bisa begini? Aku nggak terima. Ini, Wu Yaud belum meninggal. Jadi surat wasiatnya nggak berlaku. Jadi, nggak ada yang harus diwarisin dong. Cepet ngomong dong. Iya kan? Utangnya siapa yang bayar? Ya yang pinjam, dia yang harus bayar. Pokoknya yang pasti, bukan aku yang bayar. Aku nggak peduli. Siapa bayar? Hari harus lunas 15 juta. 1 sen pun nggak boleh kurang. Bang Pio, aku beneran nggak punya uang. Waktu minjem uang dulu. Kamu penurut kayak ayam. Sekarang mau bayar. Pura-pura nggak kenal. Nggak punya uang ya? Oke deh. Tangkap dia. Bawa pemotong. Kalau nangkap aku ngapain? Semua warisanku ada di tangannya. Wanita ini mengambil semua warisanku. Bahkan uangku pun dia bawa pergi. Semuanya. Uangku ada padanya. Wu Yaud, menurutku kamu kebanyakan obat. Waktu pinjam uang gak bilang ke aku. Sekarang malah minta aku balikin seenaknya aja. Jangan ngomong kosong. Waris kamu pegang. Kang, bayar. Tutangku. Kamu loh yang bilang, siapa yang dapetin warisan harus balikin hutangnya. Kedengarannya memang ada benarnya. Tapi, soal warisanmu, aku sama sekali nggak dapat. Ibumu sama anakmu yang ambil semua. Masuk si pelakor tak tahu malu ini. Luo Yiyi, kamu nuduh kami depan orang. Yang panik itu sebenarnya kamu kan? Wu Yaud, kamu terang-terangan selingkuh. Suruh aku nafkahi anakmu. Makan minum dariku. Ibumu nggak pernah puas. Bahkan urusan pensiun pun diserahkan ke aku. Hayanti, kalian emang satu keluarga. Apa maksudmu? Warisanku di tangannya. Pengacara juga. Jawab aku. Tuan Wu, memang benar warisan Anda tidak di tangan Direktur Luo. Apa?
Mama, kamu pengacara. Harus adil. Nggak mau kerja. Di surat wasiat sudah tertulis jelas. Dan juga sudah dilegalisasi. Memang cuma buat dia seorang. Aku ini pengacara. Tentu masih mau kerja. Harus adil dan jujur. Memang begitu. Papa, iya ini dulu. Sebelum kamu sadar, ibumu, anakmu, kamu sendiri, sama selingkuhanmu. Mereka semua tanda tangan, mewarisi hartamu bareng-bareng. Jadi, mereka bertiga itu ahli waris kamu. Harta dan utangmu nggak ada hubungannya sama Pak Luo. Uyang, kamu dengar jelas kan? Ini bukan salahku ya. Ini pisau penjagal khusus kasino, sudah potong banyak jari, pernah juga tebas, setengah lengan. Hari ini, aku sendiri yang potong, biar aku lampiaskan emosi dulu. Ayah, jangan. Ayah. Uyang, cepat cari cara dong. Bang Biao, dia nggak tahu apa-apa, ampunilah dia. Aku juga mau ampuni dia, asalkan uangnya masuk. Aku juga nggak mau lihat darah. Tapi kalau ketemu orang kayak gini, harus ada yang berdarah deh. Bang Biao, aku benar-benar nggak punya uang. Kamu ini keras kepala sekali. Nih, gara-gara ayahmu nggak mau tolong kamu. Bukan aku yang mau potong kamu. Aku nggak potong gratis loh. Aku kurangin bunganya 1 jari 10.000. Mama, aku salah. Aku minta maaf. Aku nggak berani lagi. Mama Yi, tolong selamatkan anak kita. Kalau dia sampai cacat, hidupnya hancur. Selamanya. Kehilangan jari bukan apa. Dulu aku dipotong 2 kaki. Mama aku salah. Aku nggak berani lagi. Tolong selamatkan aku. Siapa mamamu? Anakmu, aku nggak sanggup nafkahi. Kamu tiap hari sabar sama aku, mikirin ibumu, bikin kamu susah ya? Ibumu kan di sini, suruh dia tolong kamu. Masa dia tega cuekin kamu? Luo Yi, kamu cari uang sampai segitunya. Udah nggak punya hati. Anak sendiri juga nggak peduli. Anak kandung. Uyang, kamu kira aku nggak tahu? Dia anakmu sama Bailing. Jangan fitnah aku. Itu memang aku dan anakmu. Uyang, kalian kerja sama bohongi aku lebih dari 20 tahun. Aku memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Kamu sudah rugikan aku. Masih mau aku keluar uang? Kamu kira aku gampang ditipu? Anakmu! Dia benar-benar darah dagingmu. Jangan sampai tertipu orang ya. Masa dia juga bohong sama aku? Itu kan dia sendiri yang bilang, anakku mati saat lahir. Anak yang kubesarkan ternyata milik kalian. Bukan. Itu aku cuma asal ngomong kok. Semuanya cuma bohong ke kamu. Ini laporan tes DNA kalian. Baca baik-baik satu persatu. Ini palsu. Ada yang memalsukannya. Loi, meskipun tidak kandungan Enci merawat lebih besar daripada melahirkan. Benar kan? Pasti ada perasaan juga. Tolong selamatkan dia dulu. Ih, kamu sudah lupa ya? Masa-masa bahagia kita bertiga. Ingat kan? Ingat waktu dia pertama kali panggil mama. Yang dia panggil itu kamu. Kamu sampai nangis terharu. Saat dia kecil, sakit. Kamu jaga dia siang malam. Bahkan kamu rela gantiin dia menanggung sakit. Iya, benar. Iya, semua salahku. Aku iri sama kamu. Kamu memang ibu terbaik di dunia. Wah, emang gak ada yang bisa ngalahin kamu. Iya, dia kan anak kandungmu. Kamu nggak tega lihat dia menderita kan, Ma? Tolong aku. Masalah keluargamu tuh udah cukup buat jadi drama besar. Rame banget ya. Dengerin baik-baik, aku kasih kamu waktu cuma 3 menit. Aduh, kamu juga hebat banget sih. Orang yang kerjanya kayak gini baru pertama kali aku lihat. Nggak peduli dia anak siapa, dia harus manggil kamu ayah. Dia darah daging keluarga 3 menit. Nggak ada uang lagi, aku bakal bertindak. Yeay. Kamu masih punya hati nurani nggak? Kalau cucuku sampai cacat, urusan kita belum selesai. Bukan urusanku. Emang ada hubungannya sama aku? Uangnya dipinjam anakmu. Kamu yang teken suratnya. Nih, coba lihat foto-foto ini.
Amerika, Australia, keliling dunia. Kalian keluarga bertiga. Aku apa? Suruh keluar ruang, mimpi aja. Bukan, kamu ibu kandungku. Kita bertiga keluarga. Aku bukan ibumu. Ibu kandungmu tuh selingkuhan itu. Lagi pula, aku nggak ngelahirin kamu. Aku ngapain panik? Yang panik itu, ya ibunya. 3. 所以, sekarang kamu harus bayar untuk selamatin dia. Dia itu anak kandungmu. Kamu nggak bisa ngelak. Kamu sendiri percaya sama omonganmu itu. Laporan identifikasi itu buatanmu. Aku percaya sains, bukan kamu. Bu, laporan identifikasi itu palsu. Aku beli ini cuma dengan 200 yuan loh. Aku sebenarnya cuma mau bikin kamu sedikit kesel. Karena aku hanya ingin kamu bisa lebih perhatiin kehadiran. Oh iya, cepat tolong cucuku. Sekarang juga. Kamu benar-benar wanita berhati ular. Dikasih uang ke kamu juga sama saja sia-sia. Hei nenek tua, kamu memang mau. Tapi sayang kamu nggak mampu. Ayo, kalau bisa. Masih mau suruh aku keluar uang buat tolong cucumu? Lupakan saja. Aku berani sumpah di bawah lampu. Uyal, kamu pikir aku masih gadis kecil? Kalau sumpah itu manja, keluargamu pasti sudah disambar petir dari dulu. Kalian bilang itu benar. Tes DNA itu dia yang beli. Dia cuma mau kamu sayangi dia, takut kamu nggak peduli karena dia peduli sama kamu. Ya lah. Mama, tolong aku. Aku janji bakal berbakti padamu. Hayang pihak, aku butuh uang. Punya anak gampang kalau ada uang. Adopsi saja anak di panti asuhan. Lebih baik daripada kamu. Si serigala berbulu domba. Pengacara Joe. Ini hasil tes DNA yang langsung dibuat sama direktur dulu. Semuanya asli. Lihat baik-baik. Pikir lagi gimana mau nipu aku? Doi, dulu kamu nggak seperti ini. Demi uang buang hubungan ibu anak puluhan tahun. Meskipun bukan anak kandung. Tapi kamu yang besarkan. Masih ingatkah? Kamu bawa aku ke Taman Ayunan. Kau bilang suara terbaik di dunia. Suara tawaku. Aku diterima fakultas kedokteran. Kamu lebih senang. Mama, kamu beneran gak peduli aku lagi? Urusan orang dewasa jangan melibatkan anak-anak. Kamu yang membesarkannya. Aku yakin kamu juga gak mau lihat dia terluka kan? Dia gak tahu. Biarin aku yang nolong dia. Kalian tahu kasih ibu anak 20 tahun. Saya bagaimana ke dia? Kalian tahu? Tapi kalian, termasuk dia, ada rasa terima kasih nggak? Ya pelihara anjing aja tahu peduli ke saya. Tapi dia kayak serigala. Bang Bill, uangnya saya nggak mau keluarin. Saya malah pengen dia mati. Mau dibunuh atau diapain, terserah. Doi, kamu tuh perempuan jahat. Kalau kamu minjem uang ya harus dibayar. Anakmu, kamu nggak urus siapa? Ayah, tolong aku. Ayah. Aduh, ribut banget, bikin berdarah. Ayo. Ma, pinjemin uang dulu. Ayo kita selamatkan Xiaoyu dulu. Saya nenek, mana ada uang? Besok aja saya nggak tahu mau gimana. Duit yang aku kasih kemarin kemana? Udah dipakai? Biasa juga nggak ada gunanya. Main mahjong. Sudah kelas bagian. Bailing, keluarkan tabunganmu dulu. Selamatkan anak kita dulu. Kamu jual dulu tas-tas itu ya, boleh? Aduh, aku juga nggak punya kok. Aku kan nggak pernah kerja. Selama ini hidup dari uang yang kamu kasih. Aku, anak punya uang. Tabungan yang ku kasih simpan kemana? Itu semua nyangkut di pasar saham. Tega lihat tanpa nolong. Dia satu-satunya penerus keluarga. Tahu? Aduh, karena kita ibu dan anak, aku sebenarnya ada cara. Loi, aku tahu kamu paling baik. Gak akan cuek Xiaoyu. Ma, kamu memang ibu kandungku. Bang Biao, lupa ya. Dia kan yang utang sama kamu. Buat apa tangkap anaknya? Biar dia ngerasain sendiri, nanti uangnya pasti keluar. Duh, ya ampun, aku lupa banget. Kalau nggak ada uang, ya tarik aja dia buat dijual. Hahaha, pergi. Kalian ini, Bang Biao, aku ada uang.
Aku punya uang. Hei, hahaha, kamu kan memang bodoh. Kalau nggak sampai begini, kamu nggak mau bilang jujur. Masih main trik sama aku. Kamu bilang uangnya di mana? Uangnya nggak di sini, aku bisa bawa kamu ambil. Oke, ini kesempatan terakhir. Aku ikut sendiri. Kalau kamu berani kabur, aku bakal patahin kakimu. Jalan. Yaud. Aku benar-benar pengen lihat saat kamu tahu uangnya hilang. Sesakit apa kamu? Ana, kamu benar punya uang. Tenang. Selama ini uang yang aku dapat dari Loi dan semua yang aku bawa keluar, semuanya ada di pabrik. Cuma buat jaga dari dia. Kita nggak cuma bisa bayar utang, masih bisa dapat banyak. Bisa hidup enak kok. Untunglah. Benar. Meski surat wasiat sekarang nggak berlaku, tapi perusahaan masih setengah punya. Cari cara biar Loi jual benda itu, kita tetap punya uang. Papa, jago. Loi bisa dikendalikan. Perempuan sialan. Padahal aku panggil dia mama bertahun-tahun. Aku mohon, dia nggak selamatin aku. Kejam. Jangan buru-buru. Kita lunasi dulu. Lalu cari cara pinjam lagi. Lalu tetap kembalikan ke dia. Loi. Kita bertiga bakal pergi jauh. Waktu itu disuruh ambil uang buat bantu Xiaoyu, kamu nggak ngasih sepeser pun. Sayang, kamu beneran marah sama aku ya? Sumpah, aku memang gak punya. Aku jarang beli tas. Lebih sayang kamu dan anak, gimana? Kali ini aku maafin. Besok lihat kelakuan kamu. Lui, orang baik kayak kamu, aku harus bikin kamu jatuh miskin dan gak bangkit. Tentu saja dia nggak bakal senang. Kali ini kita kena tipu sama dia. Aku nggak biarkan dia hidup enak. Perempuan kejam ini cuma peduli uang, matanya cuma duit. Semakin peduli, semakin aku mau dia kehilangannya. Pantas tadi nggak nolong aku. Anakku, ada ide apa? Ayah, jangan lupa aku kuliah kedokteran. Aku dengar di luar negeri ada organisasi gelap khusus. Jual organ, kenapa nggak langsung jual dia aja? Bisa balas dendam. Antang! Pantas aja kau anakku. Otaknya memang encer, hahaha. Lihat siapa dulu orang tuanya, hahaha. Loi, jangan salahkan aku kejam. Dulu asal pakai uang bisa selesai, kamu malah lawan aku. Jangan salahkan aku jadi seganas ini. Perempuan kejam. Kamu masih tega ikut kami. Kami punya uang. Gak butuh kamu. Cepat pergi. Tanpa bantuanmu juga, kami bisa lewat. Coba deh. Mau apa kamu? Loi, kita lihat saja nanti. Jangan banyak omong. Uangnya ada di dalam. Aku antar kamu ambil. Bambio, uangnya di dalam koper itu. Loi, kamu lihat kan? Rubio, aku nggak bohong. Loi nyolong uangku. Dia istriku, ada utang suami istri. Dia harus bantu aku, bayar utang. Cari dia aja. Kamu benar-benar memalukan banget. Nggak malu sama sekali. Kamu dulu tidur sama cewek. Punya anak. Biarin dia urus anakmu 20 tahun. Sekarang malah minta dia kasih uang buat bayar utangmu. Dia nggak bikin kamu mati. Udah baik. Bantu bayarin utangmu. Bikin dia mampus. Pukul dia. Yaud. Mimpi burukmu masih belum selesai? Beberapa hari lagi masalah besar. Perusahaan properti besar bakal bangkrut. Aset kurang dari utang juga nggak mampu bayar segala tagihan. Banyak perusahaan renovasi akan ikut terseret, bahkan bisa bangkrut juga. Sampai sekarang masih terus kejar tagihan pembayaran. Pengacara Joe, datang ke kantor saya sebentar. Mumpung sekarang tagihan perusahaan yang belum diterima masih sedikit. Ini waktu yang pas. Pak Luo, perintah apa? Pengacara Joe, tolong bantuin aku beberapa urusan. Semuanya sudah aku tulis di atas.
Lalu, Anda mau jual saham perusahaan? Lalu, sekarang industri properti sedang bagus banget. Perusahaan Anda juga lagi berkembang pesat. Bukankah sayang kalau Anda lakukan ini? Pengacara Joe, terima kasih sudah memikirkan saya, tapi saya tidak akan mengubah keputusan. Oh ya, kabarkan ini ke Yao. Lalu, karena ini keputusan Anda, saya akan ikuti saja. Hari ini cuma pembuka aja. Aku kasih kalian 24 jam. Besok di jam ini, aku harus lihat uangnya. Kalau uangnya masuk, bagus. Kalau enggak, kalian jangan anggap diri manusia lagi. Kalian semua bakal dijual, ngerti? Ngerti. Ayo. Tuhan, gimana ini ya? Jual semua, tulang tua aku pun nggak cukup uangnya. Aku bilang begitu. Udahlah, jangan nangis. Cara. Apa caranya? Jangan lupa, setengah perusahaan punya aku. Ambil saham. Jadi, agunan tambahan. Sekarang properti lagi naik banget. Renovasi paling cuan. Nanti, setelah dapat duit, baru bayar utang. Susah juga sih. Aku lihat Lo Yi kali ini tegas banget. Suruh dia keluarin uang aja nggak mau. Apalagi suruh dia jual saham ke kamu. Susah. Sekarang beberapa klien kerjasama. Semua pembayaran, proyek aku yang pegang. Jadi sumber paling penting ada di sini. Waktu nanti kita pakai ini buat tukar, terus beli sahamnya dia dengan harga lebih murah. Tak berani, nolak. Benar. Pakai cara yang dulu aja buat ngadepin dia. Pesenin dia makanan online. Katakan kamu yang pesan. Dia pasti terharu. Hehe deh, semua nurut sama kamu. Memang anak saya paling pintar. Lo Yi itu pikirannya cinta melulu. Terakhir makan online buat dia. Aku buat dia kata-kata manis. Dia tak berani nolak. Tapi sekarang kita kan nggak punya uang. Mau beli sahamnya dia pakai apa? Walaupun murah, tetap saja banyak. Bukannya dulu kamu beli apartemen 2 kamar? Kamu jual aja, lalu tambah pinjaman. Pasti cukup kan? Rumah itu aku beli susah payah, hemat segalanya. Bentuknya bagus, dapatnya juga susah. Kalau dijual sayang banget. Lagi pula pinjam bank juga. Mending kita pikirin lagi baik-baik. Sayang. Apartemen kecil, cuma 70 meter persegi. Bayangin, villa pasti nyaman. Nanti kita punya uang. Beli villa luar negeri ya? Iya, Ma. Setuju aja dong. Lagian, apartemen kecil itu juga nggak cukup buat seluruh keluarga kita tinggal. Jual saham aja. Lo Yi mau jual saham perusahaannya. Itu kan bagus. Kita bisa ambil kesempatan buat dapatin sahamnya. Jual rumah sekarang. Lalu ajukan pinjaman. Saham perusahaan nggak boleh ke orang lain. Pinjaman. Ada apa ini? Saya, aku udah nggak bisa pinjam uang lagi. Tinggal kamu yang bisa diandalkan. Dari bank, leasing, atau rentenir. Berapapun bisa pinjam. Pinjam aja. Harus. Aduh, Yot, gimana kalau kita pikir-pikir lagi? Ini kan bukan hal kecil. Udah nggak ada waktu. Lewat kesempatan ini, susah bangkit. Aduh, Mama, kamu jangan ragu. Ini pasti menang. Ayahku gampang banget urus Lo Yi. Nanti begitu kita udah dapat uang, langsung balikin uang pinjamannya. Beres kan? Oke, aku pinjam. Masuk. Kamu ngapain kesini? Ada apa? Ngomong aja. Jangan sentuh-sentuh. Istriku masih marah sama aku ya. Aku masak beberapa makanan. Favoritmu sendiri. Cepetan cobain. Bawa jauh-jauh deh makanan murah kamu itu. Baunya nyakitin hidungku. Pesan makanan apaan? Aku buat sendiri. Kamu kira aku bodoh? Nggak bisa bedain makanan. Aku cuma nggak mau bongkar kamu aja. Lagian, istrimu itu bailing. Jangan ngasal ngomong. Aduh, beneran cemburu nih. Loh, aku sama Bailing cuma pura-pura doang kok. Aku sama kamu itu baru
cinta sejati. Kamu ngapain sih? Kok nggak pura-pura lagi? Kali tampar, langsung kelihatan aslinya. Ada apa? Bilang aja langsung. Sayang, katanya kamu mau menjual saham perusahaan yang kamu miliki. Emang ada urusannya sama kamu sih? Apa kamu khawatir tentang sesuatu? Dengerin ya, saham perusahaan ini juga ada bagian aku. Kamu jual setengahnya ke aku dong. Kamu update juga cepat ya. Memang aku mau jual. Jual saham lalu pensiun. Tinggal santai. Jual ke aku aja. Kita orang sendiri. Jangan kasih ke orang luar. Selama kamu ada uang, gak bisa ngutang. Nilai setengah saham. Kita udah nikah 20 tahun lebih, kan? Kamu bilang nilainya 15 juta. Tapi belum tentu nanti bisa laku segitu. Kamu mau bayar berapa? Coba angka. 5 juta. Gimana? Oh Yaud, kamu potong langsung bagian besarnya ya. Kenapa kamu berani nawar ke aku? Kalau nggak ada 10 juta, keluar aja. Di perusahaan Loi masih ada bagian aku. Jangan keterlaluan. Kalau nanti aku ribut, belum tentu bisa jual. Ngancem aku. Oke, kalau gitu nggak aku jual. Paling lanjut kerja, nggak masalah. Nggak bisa. Gimana kalau 7 juta? Sayang, kamu yang paling baik. Tolong bantu aku ya. Bantu aku. Lewat ini. Aku bakal selalu ingat kebaikanmu seumur hidup. 10 juta. Harga terendah buat kamu, kurang 5 juta. Kalau ke orang lain, nggak mungkin. Rumah kecil terjual 3 juta. Bailing pinjam 7 juta. Pas banget aku punya 10 juta. 10 juta ya sudah 10 juta. Ambil kontraknya. Tanda tangan dulu sebelum beli. Kamu mau cerai sama aku? Kahit? Ja? Ini justru wajar kan? Uyut. Kamu kira setelah semua yang terjadi, hidup sama kamu? Serai hidupku bakal lebih baik tanpa kamu. Siapa butuh kamu? Mau cerai? Ayo. Serahin kontraknya. Kontrak saham kan? Transfer dulu, baru tanda tangan. Aku nggak mau ketipu kamu lagi. Saldo Alipay masuk 10 juta yuan. Kali ini cukup kan? Nih. Yaud, kamu cocok banget dipanggil Raja Apes. Luo, Yi. Sekarang juga. Keluar dari perusahaanku. Mulai sekarang, tanpa aku nggak boleh masuk kantor. Udah, mau ngomong apa juga percuma. Sekarang kita udah nggak ada hubungan. Kedepan aku cuma makin sukses. Dan kamu nggak jadi siapa-siapa. Oke, aku mau lihat. Gimana kamu sukses? Ayo! Yaud, uangnya mana? Waktunya sudah habis. Mana uang? Kamu lihat kan? Sekarang seluruh perusahaan ini milik aku. Mau berapa? Gak ada. Uang segitu mah gampang. Kamu udah tanda tangan. Uangnya mana? Udah bayar belum? Lui itu bodoh banget. Pikirannya cuma soal cinta. Kasih dia beberapa kata manis saja, dia langsung kasih perusahaan ke aku. Gampang. Kamu ngapain? Kenapa tiba-tiba mukul aku? Aku baru saja nelpon kamu. Kenapa nggak diangkat? Aku jadi kena imbas gara-gara kamu. Lui kan ada di dekat situ waktu itu. Kamu telepon? Mana bisa aku angkat? Kalau dia tiba-tiba marah terus batal, jual gimana? Perusahaan sekarang udah punya kita. Nanti hidup kita bakal lebih baik. Hidup lebih baik apanya? Siap-siap aja hidup susah nanti.
Kamu ngomong apa sih? Aku capek-capek cari duit buat siapa lagi? Semua kan buat kamu. Buat aku lebih suka kamu nggak ngapa-ngapain. Udah cukup belum? Ributnya nggak kelar-kelar. Uangnya mana? Coba lihat baik-baik, aku ada uang. Aku mau pakai perusahaan buat pinjam 30 juta. Kamu tuh ada masalah nggak sih? Kamu keburu panik? Jadi bego ya? 30 juta. 3 perak aja gak bakal aku pinjemin ke kamu. Apa maksudmu? Berkas ini beneran. Ini perusahaan besar. Udah jadi milik aku. Masa nggak bisa pinjam 30 juta? Bener nggak, Loi? Itu nggak ada urusannya sama aku. Kita udah cerai loh. Saham perusahaan juga udah aku kasih ke kamu. Masalah kalian, aku nggak mau ikut campur. Siapa suruh kamu ikut campur? Kamu juga nggak punya hak. Sekarang cepat keluar dari sini. Oke, aku pergi. Jangan pergi. Kembalikan uangku, dengar nggak? Sekarang seluruh perusahaan ini sudah jadi milikku. Aku bisa cepat dapatkan uang kembali. Ayo, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, baca baik-baik. Grup pengembang properti besar gagal bayar. Pengumuman resmi, aset kurang, banyak hutang tak mampu dibayar. Uang proyek dan renovasi yang paling terdampak. Properti! Sudah ambruk perusahaan renovasi seperti kalian. Kalau nggak bertahan beberapa bulan, bakal habis semua. Mustahil. Ini nggak mungkin. Kamu kasihkan saja uangnya ke saya. Saya nggak mau beli saham lagi. Kasih semua uangnya ke saya. CH, kamu nggak ngerti sama sekali. Apa itu kontrak? Terus main begini nggak capek? Uang masuk. Nggak bisa dikembalikan. Saya nggak peduli kontrak gitu-gituan. Sekarang kasih semua uangnya ke saya. Saya cuma punya uang segini. Anak pas datang, cepat tahan dia. Tahan saya buat apa? Kan kamu yang minta saya beli. Malah saya kasih diskon 5 juta ke kamu. Surat cerai sudah ditandatangani. Aku dan kamu. Nggak ada hubungannya sama kalian. Kamu nggak bisa putus sama aku kamu urus. Kamu harus tanggung jawab. Terus, aku juga dipecat dari sekolah. Ada hubungannya sama aku? Kamu punya ayah dan ibu kandung? Aku ini siapa? Kalianlah keluarga yang saling sayang. Bu Yeyi, kamu wanita jahat. Kok bisa sekejam itu? Kok hatimu gelap banget? Kejam. Puluhan tahun jadi keluarga. Kalian malah mau jatuhin aku. Tipu uangku. Perusahaan tipu. Bikin utang besar. Untung aku curiga. Kalian dari dulu sudah berhasil. Siapa yang lebih kejam? Inilah yang namanya balasan dari langit. Kalian terima akibat perbuatan sendiri. Jangan salahkan orang lain. Aduh, Ma, kamu benar-benar nggak peduli sama aku lagi. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu itu ibu kandungku. Aku nggak anggap mereka. Cuma kamu yang aku anggap. Lihat deh. Siapa yang kaya langsung kamu ikutin. Hebat banget. Sama kayak orang tua kandungmu. Aku nggak sanggup ngurus. Ma, Kamu benar-benar pura-pura nggak tahu ya. Apa-apa ngaku nggak ngerti. Kamu dari dulu udah tahu siapa ibumu. Juga udah tahu ayahmu cuma pura-pura mati. Riasan kematiannya, obatnya. Semua itu kan ulahmu. kok kamu bisa tahu? Jangan-jangan kamu ya? Benar. Itu aku. Aku yang laporin ke sekolahmu. Halo, rumah Anda ramai sekali hari ini. Pak Shu, mengolok kesialan orang bukanlah sikap seorang pria sejati. Ada. Mana ada kesialan? Kupikir kamu seharusnya senang. Tidak ada yang lepas darimu. Terima kasih. Uang pembayaran tidak diberikan ke Wu Yao. Tentu saja, Wu Yao tidak bisa menyembunyikan wataknya dariku. Kamu memang memahami dia. Pernah kerja sama, meski jarang bersentuhan. Tapi pernah dengar. Oh begitu. Bagaimanapun juga, terima kasih ya. Cuma ngomong doang. Boleh saya undang Pak Shu Macan? Bersedia hadir nggak? Tentu saja. Senang sekali. Ye, selamat atas hidup barumu. Berani main-main sama aku ya? Teruskan! Pukul! Jangan dipukul lagi. Bang Biao. Tolong ampuni aku, percayalah. Satu kali lagi, aku pasti dapat uangnya. Mohon percaya. Satu kali lagi. Rasa hormatmu cuma omong kosong. Kenapa harus aku percaya kamu? Bang Biao, mau dipukul sampai mati juga percuma buat kami. Loi, pasti bisa dapat uang. Bantu temukan Loi. Aku bisa dapat uang darinya. 3 hari. 3 hari lagi, harus balikin uang atau bayar pakai nyawa.
Makasih banyak, Bang Bow. Luo, ye. Urusan kita belum selesai sama sekali. Nanti kita akan melanjutkan ini. Ini semua gara-gara Luo Ye. Dia yang bikin semuanya sampai separah ini. Pak, yakin bisa dapat uang dari Woi? Aduh, kalau aku nggak ngomong gitu, mereka udah habisi kita. Sebenarnya aku punya. Itu jurus pamungkas. Harus dipakai di saat paling genting. Tapi kita cuma punya 3 hari. Kalau 3 hari lagi belum dapat uang, BOG pasti nggak bakal maafin kita. Nekat lawan Luo Yi habis-habisan. Iya. Kita kan banyak orang masa kalah sama dia sendirian. Aduh. Pak, aku punya ide. Tapi Bapak harus sedikit kalah dan tahan malu. Aduh, udah saatnya begini masih mikir gengsi. Apa maksudmu? Cepat bilang. Bisa nggak? Halo? Yi, dia sampai. Boyao, mau bunuh diri. Kamu trending. Apa? Brengsek. Kalian mau main-main? Oke? Aku temani main sampai puas. Ii, jangan panik. Aku ikut kamu. Orang kantor siap bantu. Aku sudah minta teman bantu. Mereka bakal turunin trendingnya. Makasih. Tapi kali ini, aku mau mereka kena batunya sendiri. Pria tuh gila mau bunuh anaknya. Bukan cuma kakaknya. Itu gara-gara istrinya yang maksa. Bapak sama anak dua-duanya udah nggak tahan hidup begini. Oh, Yaud benar-benar nekat. Bahkan nyawa anaknya sendiri nggak dia peduliin. Nanti kamu hati-hati ya. Iya, Piha. Dia nggak berani. Cuma pura-pura buat orang ini. Menurutku, dia cuma pengen aku yang gantiin utangnya. Bapak, aku nggak mau mati. Nah, Bapak juga nggak mau kamu mati. Ini semua gara-gara ibumu maksa. Ibuku nggak maksa kok. Ada kejadian khusus. Orang nggak berkepentingan dilarang masuk. Akulah ibu yang mereka omongin itu. Ya, itu wanita jahatnya. Malah bawa cowok muda segala. Kamu ngomong apa sih? Nggak usah peduliin mereka. Nah, toh hari ini kita nggak bisa hidup lagi. Aku bawa 2 botol obat. Ayo kita akhiri semua sendiri. Pujuk bapakku. Dia mau nyuruh aku minum racun. Aku maunya dia minum dulu. Kamu ngomong pakai bahasa manusia nggak sih? Nggak menasihati orang, malah nyuruh orang mati. Kasihanilah aku ini. Nenek tua ini, kalau mereka benar-benar mati, aku nggak bisa hidup lagi. Ma, lihat deh. Nenekku kasihan banget. Tolong bujuk papaku ya. Dia juga kasihan. Kamu dan Yaut itu kan suami istri. Kalian juga punya anak yang pengertian kayak gini. Tolonglah, jangan biarkan mereka mati. Kejam banget. Suruh mertua berlutut. Perempuan kayak dia, aku baru pertama kali lihat. Aduh, tolong deh, cepat bujuk dia ya. Aduh, kalau dia memang mau mati, aku bujuk juga percuma. Kalau dia nggak mau, aku juga nggak bisa apa-apa. Kamu kok hatinya jahat banget sih? Dia itu suamimu, juga anakmu. Kamu tega lihat mereka mati begitu aja. Kamu, nanti kamu pasti kena karmanya. Ayo semua lihat. Perempuan jahat ini bikin mertuanya sujud. Suami sama anak disuruh bunuh diri. Medsos orang. Tidak peduli kebenaran. Yang penting viral. Mereka berani ngomong apa aja. Sebentar juga ramai. Masalah ini pasti bakal heboh di internet. Nanti kamu pasti harus datang. Minta kita bantu. Yaud, kamu selalu bilang, aku paksa kamu bunuh diri? Aku mau tahu gimana caranya aku paksa kamu? Gimana aku paksa? Bukannya kamu yang lakukan sendiri. Masih perlu aku jelasin? Kamu mau ngomong nggak? Nggak mau ngomong. Aku pergi. Jangan pergi. Aku ngomong. Silakan, saya mau dengar.
Bagaimana caramu menjelek-jelekan aku? Apa jelek? Aku bilang benar. Mulut kamu masih bisa ngomong jujur. Perempuan ini memang selalu semena-mena, nggak pernah kasih orang bicara. Aku di rumah aja diperlakukan kayak gini. Lebih hina dari anjing. Ayah, sudah jangan ngomong lagi. Tidak. Pokoknya hari ini juga aku nggak bakal hidup lagi. Semua perbuatan kotor perempuan ini, aku akan ungkapin semuanya. Dimulai. Ceritain. Aku dengar kok. Dia nggak cuma pelihara selingkuhan di luar, tapi juga bawa ke depan mukaku. Dia selingkuh di depan mataku. Parah, aku nggak setuju. Dia suruh orang mukulin aku. Kalian semua lihat sendiri kan? Ini dia yang suruh orang mukulin aku. Kalau bukan demi anak, aku juga udah nggak mau hidup. Bu, memang ini salah ibu. Cepat minta maaf saya. Minta maaf? Dia nggak pantas. Astaga, aku selingkuh di depan suaminya sendiri. Orang ini benar-benar nggak punya malu. Nyuruh orang mukulin suaminya? Nggak ada otak. Pikir dulu sebelum bicara. Buyut, kamu kira tim pengacara keluarga Xu cuma buat pajangan. Kamu masih bela dia ya? Kamu peliharaannya ya? Mama, kok bisa bawa cowok selingkuh ke tempat kayak gini? Hayam pihak. Cuma itu aja. Kalau kalian sudah selesai, giliran aku sekarang. Sekarang giliran saya. Tamparan ini buat kamu. Biar kamu tahu. Jangan fitnah ibumu sendiri. Tamparan ini biar kamu ngerti. Jangan jadi anak durhaka. Tamparan ini buat kasih tahu semua orang. Kamu bukan anak saya. Jangan panggil saya ibu lagi. Semuanya. Dia bukan anak saya. Jia! Dia bohong. Lihat sendiri. Inikah sikap ibu kandung? Dia tega nyakitin anaknya sendiri. Dia benar-benar nggak manusiawi. Pengacara Joe, tolong bawa hasil tes DNA itu ke sini. Kalian kan mau cari sensasi kan? Nanti pas hasil tes DNA keluar, baru deh seru. Dijamin naikin viewers 2 kali lipat. Hasil tes DNA? Ada plot twist? Seru nih. Jangan dengar dia. Dia cuma buang-buang waktu. Dia punya simpanan di luar. Pinjam uang rentenir pakai nama saya dan anak. Tiap hari dia nagih utang ke anak saya. Uyau, kamu mutarbalikkan fakta. Kamu lempar semua perbuatan kotormu ke aku. Aku berkata benar. Rentenir ngejar aku dan anakku. Kami udah gak kuat lagi. Mama, ya ampun. Cepat lunasi utang ke rentenir itu. Hahaha. Jadi, maksudmu suruh aku yang bayar utangnya? Oke. Asal kamu mau bayar. Kamu mau bayar utang? Utangku pasti kulunasi. Mama, aku tahu kok. Kamu pasti nggak akan ninggalin aku. Hehehe, iya benar. Hai. Asal kamu bayar utangnya, kita tetap satu keluarga. Aku bilang utang yang aku pinjam akan aku bayar. Tapi soal pinjaman berbunga tinggi yang kamu bilang tadi, aku nggak pinjam. Kenapa harus bayar? Kamu! Semua orang dengarkan, pinjaman berbunga tinggi itu dia yang pinjam. Tadi dia sudah ngaku. Sekarang malah nggak mau. Nggak bisa. Kamu harus bayar. Nenek. Aduh. Pukul orang. Menantu mukul ibu mertua. Aduh. Doi, kamu mau bikin kita mati ya? Mau mainin aku? Ayo, terus pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Tolong percaya sama aku sekali lagi. Kenapa percaya kamu? Bunuh kita juga. Nggak gunanya. Lu yang punya uang. Ketemu dia. Aku bantu dapat uang. 3 hari lagi. Bayar atau balikin nyawa. Atau kamu pasang kamera di kantorku. Tentu. Hadapi orang licik kayak kamu, harus hati-hati. Bohong. Kian pihak. Nggak ada tuh. Itu semua dia yang palsuin. Asli atau palsu? Bawa ke lembaga profesional aja biar jelas. Berani nggak kamu? Ini ternyata utang rentenir dia sendiri pinjam. Meski suami yang pinjam sebagai istri, masa harus lihat suami dan anak sendiri sampai mati dikejar penagih utang? Ih, aku pinjam uang ke rentenir juga. Demi anak kita bisa kuliah di luar negeri. Kamu bilang nggak bisa bayar santai aja.
Setidaknya aku harus mikirin anak kita kan? Mama. Siapa mama? Aku nggak punya anak kayak kamu. Aduh mah, jangan-jangan ibu udah gak pedulin aku lagi? Kalau gitu, aku mending mati aja. Aku nggak kuat lagi, nggak bisa. Minum aja. Ayo, kamu minum. Aku gimana? Gak berani minum atau takut kelihatan pura-pura? Biar aku bantu. Aduh. 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 Kamu kenapa sih? Ayah, mataku buta kena racun. Wih, kasih uang, obatin. Mata anak, aku laporin kamu. Kalau enggak, Kamu yang meracuni cucuku sampai buta. Kamu pasti dapat balasan. Benar-benar ayah dan anak kandung ya. Yang tua pura-pura mati, yang muda pura-pura buta. Jago akting. Kenapa nggak jadi aktor? Kalian lihat nih. Ini mana racun? Ini cuma sirup batuk. Wah, benar. Ini memang sirup batuk. Memalukan banget. Pakai sirup batuk buat ibu kita. Tuan Luo. Pengacara Joe, tolong bacakan 2 dokumen ini ke semuanya. Baik. Semua, saya pengacara dari Tuan Luo. Saya punya 2 dokumen untuk ditunjukkan ke kalian. Silakan lihat. Ini surat cerai antara Tuan Luo dan Pak Wu. ini palsu. Aduh, ya, aku ditipu. Buat tanda tangan. Yang ini hasil tes DNA antara Tuan Luo dan Wu Xiaoyun. Kedua dokumen ini dijamin asli dan sah. Guys, siapa sangka? Ternyata suaminya yang selingkuh dan fitnah mantan istrinya. Benar-benar plot twist. Bahkan anaknya juga bukan anak kandung. Pemeran utamanya beneran kena tipu suami brengsek. Jangan biarkan mereka kabur. Mau lari kemana? Bo, dengarku. Ada cara. Masih ada cara. Tidak ada kesempatan. Bawa pergi. Hei, Ibu, tolong selamatkan aku, Bu. Selamatkan aku, Bu. Anak seperti kamu, aku nggak mau. Mending cari ibumu sendiri. Bukan, Bu. Kamu ibuku asli. Bu, tolong selamatkan aku. Semua, pertunjukannya selesai. Ayo bubar. Lui, kamu keren juga situasi tadi. Aku khawatir kamu nggak bisa handle. Tapi kamu malah langsung beresin. Hebat banget. Pengalaman dari kehidupan sebelumnya bikin aku harus selalu waspada sama mereka. Kamu lagi-lagi dapat tontonan seru, sekarang giliran kamu tunjukin. Tentu, mau makan apa? Sebut aja. Kali ini bukan mau ditraktir. Aku mau minta tolong kamu cari sesuatu. Apa itu? Siapa? Tak. Istriku itu, aku... Siapa istri kamu? Aku sama kamu udah nggak ada hubungan lagi. Pergi sana. Kalau kamu nggak buka pintu hari ini, kamu bakal nyesel seumur hidup, Yiyi. Ada hal penting nggak? Cepat bilang. Ada apa langsung ngomong. Kalau nggak panggil satpam. Yiyi, kami tiap hari dikejar penagih utang. Lihat, kakiku dipukuli. Kalau nggak nolong, kami bisa dipukuli sampai mati. Kalian mati atau enggak? Apa urusannya aku? Kita bukan suami istri lagi. Jangan panggil sembarangan. Kita kan sudah menikah bertahun-tahun, masa kamu sekejam itu? Aku kejam. Waktu kalian bareng-bareng nipu aku. Pernah mikirin hidup matiku? Aku janji nggak nyakitin kamu lagi. Percaya aku sekali lagi. Ya? Tidak. Kalau kamu datang hari ini, cuma buat ini. Segera pergi dari sini. Kamu nggak diterima di sini. Kalau kamu gitu, hari ini aku nggak akan pergi. Mau main licik ya? Aku panggil satpam sekarang juga. Panggil aja. Kalau satpam sudah datang, jangan harap mau tahu anak kandungmu di mana. Bukannya kamu bilang, anakku sudah meninggal. Anakmu nggak mati. Aku kasih dia ke orang lain. Anak kandungmu juga? Kamu kirim ke mana? Mau tahu? Bantu lunasin utang. Baru aku kasih tahu.
Baik, aku kembalikan. Cepat bilang, dia di mana? Aduh, akhir-akhir ini aku udah sering dipukuli. Jadi kalau mau tahu anakmu di mana, kasih aku keuntungan dulu. Kamu mau apa? Aku lagi emosi parah beberapa hari ini. Jadi, kamu harus jadi pelampiasan amarahku yang sudah menumpuk. Dasar brengsek yang tidak tahu diri. Lepasin aku sekarang juga. Kalau kamu buat aku puas hari ini, aku akan kasih tahu di mana anakmu. Lepaskan aku. Berhenti. Kamu gak apa-apa. Chen Hao! Bajingan. Luoyi, kamu suruh cowokmu pukul aku. Jangan lupa, cuma aku yang tahu di mana anakmu. Chen Hao! Anakku gak mati! Dia dijual! Sekarang kamu tahu siapa yang pegang kendali kan? Dengar, mau tahu di mana anakmu? Cepat transfer uang. Oke, aku transfer sekarang. Jangan kasih dia uang. Apa urusannya sama kamu? Luoyi, kamu gak pengen tahu di mana anakmu? Chen Hao, aku. Tenang, aku sudah cari tahu di mana anakmu. Dia bukan cuma menyerahkan anakmu. Dia menjual anakmu. Apa? Menjual? Anakku sekarang. Tenang, anakmu baik. Aku kirim orang. Sebentar bertemu. Tidak mungkin. Ini nggak mungkin. Kamu sudah lapor polisi. Orang kayak kamu harus masuk penjara seumur hidup. Aku bisa bunuh kamu. Hati-hati. Chen Hao. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bertahanlah. Kamu harus bertahan. Halo. Tuhan tolonglah. Lindungi Chen Hao. Jangan sampai terjadi apa-apa. Dokter, sekarang sudah stabil. Kalau telat 10 menit, Dewa pun tak bisa menolong. Terima kasih, dokter. Entah kenapa, setiap lihat dia aku merasa sangat familiar. Tuan Xu, semua masalah di pihak Tuan Lu sudah beres. Kenapa pengacara Joe malah melaporkan hal-hal tentangku ke dia? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa sebenarnya yang dia lakukan di balik semua ini? Tunggu sebentar. Bukankah orang yang terlihat di sana itu adalah aku sendiri? Itu kamu. Kamu sudah bangun. Aku panggil dokter ya. Tidak usah panggil dokter. Aku ingin bicara sama kamu. Pelan-pelan. Aku suka kamu. Ingat gak waktu itu kamu di podium penerimaan hadiah? Pertama kali aku lihat kamu, langsung suka. Kamu lupa ya? Dulu di sekolah, waktu kelas 3 SMA itu di laci meja. Laci mejaku. Setiap pagi ada susu panas. Itu kamu ya? Mau gak jadi pacarku? Kalau gitu, kamu harus cepat sembuh. Aku akan sayang sama kamu. Gak akan biarin kamu sedikit pun tersakiti. Dokter bilang lukamu parah. Harus istirahat yang baik. Jangan anggap enteng. Kamu udah ngomong 8 kali. Tiap hari makan masakanmu. Sampai gendut. Aduh. Luoyi, tolongin aku. Aku gak mau mati. Aku salah. Aku gak mau anak. Juga gak mau suamimu lagi. Painin, itu semua akibat perbuatanmu sendiri. Kata-kata itu biar orang lain saja yang bilang. Aku bisa mati. Kenapa kamu gak bisa nolong aku? Aku balikin Wu You ke kamu. Masih kurang? Xiaoyu, aku gak mau. Semuanya untukmu. Siapa peduli sama bajingan itu? Simpan aja untuk dirimu. Dan si serigala putih itu, lihat aja. Sudah bikin aku jijik. Luoyi, aduh, utang gua segitu banyak. Mau kabur kemana? Pergi! Tolong. Yi.
Biarin aku mati. Semoga kamu nggak mati dengan baik. Jangan takut. Nggak ada yang bisa melukai kamu. Sayangku, menikahlah denganku. Biar aku selalu ada di sampingmu. Temani kamu melalui setiap hari dan berusaha memberikan kebahagiaan yang sesungguhan untukmu. Loi, aku ingin kamu tahu bahwa hatiku hanya untuk muka. Kalau kamu berani nikah dengan orang lain, aku tidak akan pernah bisa menerima hal itu. Karena cintaku padamu adalah yang paling tulus dan tak tergantikan. Kok keluar? Aku sakit. Siapa jaminan? Gak nyangka kan? Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Loi, kasih aku kesempatan lagi. Kita jadi pasangan baik. Boleh? Aku janji. Nanti semua aku nurut sama kamu. Gimana? Loi, sekarang aku baru ngerti. Kamu paling baik ke aku. Aku gak mau apa-apa. Aku mau sama kamu. Nikah lagi. Boya, jangan pura-pura di sini. Akting kamu jelek banget. Mau apa? Apa? Nikah. Iya. Kalian udah punya hubungan dari dulu. Bikin aku jijik banget. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Oh iya, milikku. Jangan ambil. Keluar rumahku. Ya, kamu yang buta. Iya, perempuan baik, tapi kamu nggak menghargai. Kamu nggak pantas. Minta maaf. Lagi pula, kamu masih masa jaminan. Masuk rumah orang, mau lukai orang, bisa keluar. Apa maksudmu? Maksudnya, aku jamin kamu keluar. Berarti aku yakin, kamu nggak bakal berhenti begitu saja. Kalau salah lagi, nggak keluar selamanya. Kamu bikin aku susah. Hei. Aduh. Semuanya sudah selesai. Pak Shu. Anak Paluo, sebentar sampai.